Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini adalah materi hak atas kekayaan intelektual atau disingkat dengan HAKI. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan setelah mempelajari modul ini peserta didik diharapkan dapat memahami dan menjelaskan hak atas kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua adalah memahami dan mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Kemudian peta konsepnya adalah di sini terbagi menjadi hak atas kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua adalah mengenai bentuk-bentuk hak atas kekayaan intelektual. Anak-anakku sekalian, sebenarnya ide-ide cemerlang yang kreatif yang tercipta dari seseorang atau sekelompok orang sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang berguna dan memberikan dampak baik dari berbagai aspek perlu diakui dan dilindungi agar tidak diklaim atau dibajak oleh pihak lain. Nah, bagaimana kita mengenal hak atas kekayaan intelektual atau disebut dengan HAKI? Kita perlu ketahui bahwasannya HAKI termasuk dalam bagian hak atas benda yang tak berwujud. Di sini seperti paten, merek, dan hak cipta. Kemudian HAKI sifatnya berwujud berupa informasi, berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni sastra, keterampilan, dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Undang-undang yang melindungi karya cipta adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Nah, pada materi ini kali juga kita mencoba bagaimana hak atas kekayaan intelektual dan pengertiannya dari berbagai menurut pendapat ahli. Ya, di sini dimunculkan satu saja pendapat Mike dan Stewart, mana HAKI merupakan hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Kemudian prinsip-prinsip HAKI. Prinsip HAKI terdiri dari yang pertama adalah prinsip ekonomi, kemudian yang kedua adalah prinsip keadilan, yang ketiga adalah prinsip kebudayaan, kemudian yang keempat atau yang D adalah prinsip sosial. Apa itu yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi yaitu di mana hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan, daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Kemudian prinsip keadilan, yaitu di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. Nah, prinsip HAKI yang ketiga yaitu prinsip kebudayaan, di mana prinsip kebudayaan ini mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Prinsip HAKI yang keempat, prinsip sosial, adalah yang mengatur kepentingan manusia dengan warga negara lainnya, artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Itulah anak-anakku bagaimana kita mengenal prinsip-prinsip dari HAKI. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita mengklasifikasikan hak kekayaan intelektual, di mana hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hak cipta atau sering kita mengenal dengan copyright. Yang kedua adalah hak atas kekayaan industri atau industrial property right. Hak cipta disebut juga merupakan hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu karya, misalkannya hak karya seni untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi hak penciptanya sendiri. Itu adalah hak cipta. Nah, kemudian klasifikasi HAKI yang kedua, hak kekayaan atas industri atau industri property right, adalah
hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri atau industrial property right itu seperti berdasarkan salah satu konvensi Paris mengenai perlindungan hak kekayaan industri tahun 83 yang telah diamandemen pada tanggal 2 Oktober 79 meliputi paten, merek dagang, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Anak-anakku sekalian, kita lanjut bagaimana hak atas kekayaan intelektual ini mempunyai kekuatan hukum, ya seperti adanya perjanjian internasional, kemudian Berne Convention 83 mengenai hak cipta, kemudian ada Paris Convention 1886 di sini terdiri dari paten, merek, desain industri, kemudian yang D ada perjanjian TRIPS ya WTO 1994, kemudian konvensi lainnya yang berkaitan dengan teknis ya seperti antara lain WCT, WWPT, Madrid Protocol, PCT. Kemudian ada juga Undang-Undang Nasional, kemudian diatur juga dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Nah, kemudian berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Kemudian diatur juga mengenai undang-undang, kekuatannya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang desain merek. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang desain hak cipta ya. Itu tercantum pada lembaran Negara RI tahun 1982 nomor 15. Kemudian sistem perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual. Ya, hak kekayaan intelektual adalah kekayaan yang tidak berwujud yang bersumber dari intelektual seseorang. Untuk itu doktrin perlindungan hukum HAKI diberlakukan secara efektif, di mana setiap yang mendaftar untuk hak atas kekayaan HAKI ini akan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran ya. Nah, yang pertama adanya mempunyai sistem perlindungan hukum. Hukum HAKI merupakan salah satu sistem yang terdiri atas unsur-unsur sistem perlindungan hukum, yaitu subjek perlindungan, kemudian objek hukum perlindungan, perbuatan hukum perlindungan, jangka waktu perlindungan, dan tindakan hukum perlindungan. Nah, kemudian yang B-nya adalah upaya perlindungan. Di sini dalam upaya perlindungan dikenal juga terdiri dari beberapa sistem, yaitu sistem konstitutif. Dengan sistem konstitutif, hukum perlindungan atas hak dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika telah didaftarkan. Kemudian ada sistem deklaratif, di mana sistem deklaratif tidak mengharuskan adanya pendaftaran HAKI, tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan suatu bentuk perlindungan yang memiliki kepastian hukum. Ya, jadi tetap saja bahwa sistem deklaratif mengakui akan tetapi memiliki kepastian adanya hukum. Kemudian selanjutnya adalah perubahan deklaratif dan sistem deklaratif ke sistem konstitutif. Di mana perubahan sistem ini dilakukan untuk lebih menjamin kepastian akan hukum. Perubahan sistem tersebut dialami oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang sebelumnya menggunakan sistem deklaratif. Kemudian penentuan masa perlindungan. Masa perlindungan setiap bidang hak atas kekayaan intelektual tidak sama. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang cipta menentukan masa perlindungan selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten menentukan masa perlindungan selama 20 tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menentukan masa perlindungan selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, kemudian yang terakhir, upaya perlindungan adalah pendidikan dan pemulihan. Nah, pada kaitannya dengan ini, tindakan dan pemulihan dilakukan pada setiap pelanggaran HAKI yang dapat merugikan
merugikan pemilik atau pemegangnya dan atau kepentingan umum atau negara. Ya, ada 3 kemungkinan pendidikan dan pemulihan, yaitu secara perdata, ya secara pidana, ataupun secara administratif. Nah, bagaimana cara mendaftarkan hak kekayaan atas kekayaan intelektual? Ini bisa dilakukan dengan menganut 2 sistem, yaitu yang pertama adalah sistem first to file, kemudian yang B sistem first to infant. Apa itu sistem first to file? Yaitu di mana pihak pertama yang mengajukan permohonan haki atas suatu penemuan jika memenuhi syarat akan diberi perlindungan hukum, memberi kepastian hukum, dan biayanya relatif lebih murah. Kemudian yang B adalah sistem first to infant, artinya memberikan hak kepada penemu pertama dengan sekedar memberikan kepada pihak pertama yang mengajukan permohonan haki untuk memberikan perlindungan terhadap mereka yang lemah ekonominya, yang tidak mampu mengajukan permohonan secara cepat. Anak-anakku sekalian, masih tetap semangat ya, bagaimana kita mengelola hak atas kekayaan intelektual. Ini nomor 7 ya. Pemegang saham sertifikat hak atas kekayaan intelektual memiliki hak eksklusif yang berupa melaksanakan sendiri haknya dan dapat melarang pihak lain menggunakan tanpa seizinnya. Pihak lain yang menggunakan hak tersebut dengan seizinnya adalah melalui perjanjian atau kontrak lisensi. Dalam praktek perdagangan ada 2 yang dikenal dengan istilah waralaba lisensi, harus dalam bentuk formal dan harus dicatatkan. Oke, dalam mengelola haki ya, di sini dalam perdagangan ada mengenal 2 jenis, waralaba dan kontrak lisensi. Apa itu waralaba? Merupakan perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk menggunakan haki dan atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Sedangkan yang B, kontrak lisensi, merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu haki yang diberikan oleh pemegang haki kepada pihak kedua melalui perjanjian dalam jangka waktu dan syarat yang diperjanjikan kepada penerima lisensi, di mana hak tidak beralih kepada penerima lisensi. Ya, keuntungan pemberi lisensi yaitu menerima kontrak prestasi dalam bentuk pembayaran royalti atau license fee, memperoleh manfaat dari keahlian, modal dan kemampuan penerima lisensi atau mitra usaha dalam mengembangkan usahanya. Nah, sedangkan bagi penerima lisensi dapat memanfaatkan nama tenar dari pemberi lisensi, dapat memanfaatkan kreativitas pemberi lisensi tanpa harus mengembangkan kreativitas dari awal. Itulah bagaimana mengelola haki dalam bidang bisnis perdagangan. Anak-anakku sekalian, sekarang kita mempelajari materi bagaimana bentuk-bentuk haki. Ya, bentuk-bentuk haki pada prinsipnya adalah yang pertama terdiri daripada hak cipta, kemudian hak paten, hak merek. Bentuk haki juga bisa berupa desain industri dan rahasia dagang. Ya. Nah, kalau hak cipta kita sudah tahu juga adalah merupakan hak khusus untuk bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak termasuk ciptaannya yang dilindungi oleh undang-undang, ya, seperti sastra, ilmu pengetahuan, seni. Ya, undang-undang yang mendasarinya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Ya, untuk ciptaan yang berupa hak cipta ya bisa berupa buku, program komputer, pamflet, perwajahan, kemudian bisa juga ceramah. Ya, bisa juga ceramah, alat peraga, lagu atau musik, drama atau drama musikal, arsitektur dan lain sebagainya. Ya, kemudian bentuk haki yang kedua adalah hak paten. Ya, hak paten ini bisa terdiri dari 2 ya. Hak paten ini definisinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
adalah merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, serta memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Ya, oke, itu adalah merupakan hak paten. Nah, kemudian yang ketiga bentuknya adalah hak merek. Ya, hak merek adalah bisa saja berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Ini sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 Undang-Undang Merek. Ya, istilah merek ya bisa saja berupa merek dagang. Ya, merek dagang itu adalah merek yang digunakan pada barang-barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau secara bersama-sama. Kemudian juga ada merek jasa. Kemudian ada merek kolektif. Ya. Kemudian bentuk haki yang selanjutnya adalah desain industri. Kan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Ini bunyi daripada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Kemudian yang terakhir bentuk haki adalah rahasia dagang. Rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Demikian saja informasi materi kali ini mengenai hak atas kekayaan intelektual, mata pelajaran produktif dan kewirausahaan. Ya, bisa dipergunakan untuk bahan materi, bahan ajar jarak jauh. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Sukses selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.